Perkenalkan, saya Della Febi, mahasiswi program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Melalui vlog ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis lembaga atau industri keuangan non-bank yang disebut dengan koperasi simpan pinjam. Sebelum membahas mengenai koperasi simpan pinjam, saya akan menjelaskan mengenai industri keuangan non-bank. Mendengar kata lembaga keuangan, sebagian besar dari kita pasti akan langsung mengaitkannya dengan bank. Padahal, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, tetapi ada pula berbagai bentuk lainnya. Salah satunya, lembaga keuangan bukan bank, yang menjalankan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Sebenarnya ada cukup banyak fungsi lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Namun secara umum, fungsi dan tujuan lembaga keuangan non-bank ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Ketiga, membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Dan yang terakhir, membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Lalu mengapa koperasi simpan pinjam disebut sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank? Tentu saja karena koperasi simpan pinjam atau koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Bentuk badan hukum koperasi sendiri, sebagaimana kita ketahui, mengharuskan koperasi memberikan manfaat kepada para anggotanya dalam hal sisa hasil usaha. Manfaat inilah yang menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu. Akan tetapi sebenarnya belum begitu banyak orang yang memahami bagaimana sebuah koperasi dapat bekerja. Koperasi merupakan sebuah badan ekonomi yang sengaja dikelola oleh suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan setiap anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu industri keuangan non-bank yang berfungsi untuk menyediakan peminjaman dana berupa uang serta menyediakan tempat untuk penyimpanan uang. Nantinya, uang pinjaman didapatkan dari dana yang dikumpulkan oleh para anggotanya. Uang pinjaman ini memiliki suku bunga yang rendah, sehingga cukup bermanfaat dan membantu orang-orang yang merasa ketakutan akan bunga bank. Di akhir periode, setiap anggota berhak mendapatkan selisih hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Atas dasar itu, maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan koperasi simpan pinjam yang memiliki ciri, bentuk, dan sistematis tersendiri. Berikut dasar legalitas koperasi simpan pinjam di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Perkoperasian pertama
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351-Cap-M-12-1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15-M-KUKM-12-2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Kegiatan Usaha Kecil Menengah Nomor 19-M-KUKM-11-2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15-M-KUKM-9-2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Mari kita beralih ke jenis koperasi. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Berikut penjelasannya. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang per orang. Anggotanya paling sedikit 20 orang. Koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa. Contohnya koperasi pegawai dan koperasi unit desa. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer. Anggotanya koperasi juga. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Koperasi sekunder berdasarkan tingkatannya dapat berbentuk pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Pusat koperasi beranggotakan sedikitnya 5 koperasi primer. Pusat koperasi biasanya dibentuk atas dasar sifat dan bidang usaha yang sama. Contohnya, pusat koperasi pegawai negeri, pusat koperasi unit desa. Gabungan koperasi. Gabungan koperasi beranggotakan sedikitnya 3 pusat koperasi. Anggotanya adalah pusat koperasi yang sejenis. Tugasnya menyediakan informasi bagi upaya pengembangan usaha koperasi-koperasi anggotanya. Misalnya Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Induk koperasi. Induk koperasi beranggotakan sedikitnya 3 gabungan koperasi yang sejenis. Contohnya, induk koperasi unit desa. Tujuan penggabungan beberapa koperasi ke dalam suatu bentuk koperasi yang lebih besar dimaksudkan agar koperasi terhindar dari persaingan yang tidak sehat, memperbesar modal, serta mempermudah dan memperluas usaha koperasi. Mengenai modal usaha koperasi simpan pinjam, Undang-Undang Perkoperasian menyebut modal koperasi ada 2 sumber, yakni modal sendiri dan modal dari luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sama seperti simpanan pokok,
simpanan wajib juga tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kehendak anggota koperasi sendiri. Modal dari luar terdiri dari hibah, modal penyertaan, dan modal pinjaman. Hibah adalah pemberian uang atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa sebagai modal usaha. Modal penyertaan adalah modal pada koperasi berupa barang yang dapat dinilai dengan uang untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usaha. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Mengenai syarat dan pembentukan koperasi, Undang-Undang Perkoperasian menyebut bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar serta kedudukan koperasi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat daftar nama pendiri, nama dan kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, mengenai rapat anggota, mengenai pengelolaan, mengenai permodalan, mengenai jangka waktu berdirinya, mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Lebih lanjut, mengenai status badan hukum koperasi dan pengesahan akta pendiriannya, Undang-Undang Perkoperasian menyebut koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka pendiri koperasi mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Kemudian, pengesahan akta pendirian koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai perangkat organisasi koperasi, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Selain rapat anggota, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Perangkat organisasi koperasi yang kedua adalah pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Untuk tugas tersebut, pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
Perangkat organisasi koperasi yang ketiga adalah pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Meski terdapat perbedaan dengan bank yang merupakan dana publik dan koperasi simpan pinjam adalah dana anggota, tetapi koperasi simpan pinjam juga memiliki risiko likuiditas seperti bank. Risiko likuiditas atau potensi kerugian bagi lembaga keuangan yang timbul karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya banyak muncul pada masa pandemi COVID-19 yang lalu. Pada masa ini, tak sedikit koperasi simpan pinjam yang mengalami permasalahan likuiditas akibat penurunan ekonomi, hingga mengakibatkan anggota koperasi berbondong-bondong menarik simpanan dan keanggotaannya di koperasi. Kemudian, seringkali kita mendengar adanya kasus koperasi bermasalah. Begitulah kekesalan salah satu nasabah Koperasi Sejahtera Bersama. Bersama ratusan nasabah lainnya mendatangi kantor nasabah Koperasi Sejahtera. Perwakilan nasabah dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ini menuntut uang mereka yang mencapai triliunan rupiah yang diduga digelapkan manajemen koperasi. Alih-alih mengembalikan uang nasabah, manajemen koperasi malah membawa masalah ini ke Komisi Perselisihan Persaingan Usaha sehingga membuat hak-hak nasabah mendapatkan kembali uang jauh panggang dari api. Para nasabah juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus raibnya dana nasabah koperasi. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak koperasi terkait tuntutan para nasabah. Pemerintah sendiri melalui keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 15 Oktober 2020 menerbitkan Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi menggantikan Permenkop UKM nomor 17 tahun 2015. Pada awal tahun ini, yakni pada tanggal 11 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga resmi membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengawasan bank dan jasa keuangan telah beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Demikian pembahasan vlog ini mengenai koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan non-bank. Kedepan, sama-sama kita harapkan lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam mendapat perhatian dari pemerintah sehingga cita-cita lembaga keuangan yang sehat dapat terwujud. Terima kasih. Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah bekerja dengan tugas utama memastikan proses pengawasan dan penelusuran kasus koperasi bermasalah untuk segera diselesaikan sesuai dengan homologasi atau pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan di pengadilan niaga.